Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita semua, di channel Leo Septian. Ngopi, santai, duduk sambil ngobrolin camping. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, tapi nggak apa-apa sih, nggak nanya juga. Di sini gue bakal ngejelasin kenapa gue syuting sendirian. Biasanya kan di sini Sergio, biasanya di sini Bagus. Tapi malam sekarang gue sendirian, gitu. Gue sendirian syutingnya karena gue jelasin ya. Mulai dari Bagus dulu. Bagus itu sekarang lagi ada keperluan di Sukabumi. Jadi mau nggak mau dia meluncur ke Sukabumi kemarin. Nah, sedangkan Sergio dia mungkin lagi di rumah aja. Karena kan kebetulan gue syutingnya malam hari sekarang sekitar jam 11. Jadi nggak mungkin lah Sergio suruh kesini dulu gitu kan. Gak apa-apa. Takutnya di jalan ada apa-apa gitu kan. Mendingan demi kalian gue syuting sendiri. Tidak mengurangi apa yang ada di pikiran kita kok. Ya, semuanya sama. Mau Bagus, mau Sergio, mau gua sendiri yang syuting itu tetap sama aja. Karena alhamdulillah 3 tahun gua sesekolah sama mereka, gua satu pemikiran sama mereka. Itu, oke. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas beberapa hal yang berkaitan dengan tempat camping. Nah, di beberapa hari kebelakang juga gue sempet ngevoting tuh ya di Instagram 5 tempat camping di Purwakarta dan 5 cara bertahan hidup saat camping di alam liar. Nah, jadi berbeda tipis tuh ya pendapat kalian, tapi lebih banyak yang memilih 5 cara bertahan hidup di alam liar. Nah, jadi di konten kali ini gue akan ngebahas bagaimana cara untuk bertahan hidup di alam. Oke, langsung saja ini videonya. Nah, di sini gue dapet informasi nih ya dari berbagai macam artikel dan internet juga. Jadi di sini ada yang dari internet dan ada yang dari gue sendiri pribadi. Nah, di sini gue berhasil merangkum 10 hal pokoknya itu. Nah, yang pertama, gimana sih caranya kita bertahan hidup di alam itu? Nah, yang pertama, memilih tempat untuk bermalam yang nyaman. Ingat, bermalam yang nyaman. Jadi kalau misalkan kita berangkat ke alam atau ke hutan atau ke tempat camping siang dan malam itu beda, suasananya beda, dan mungkin malam cukup menantang karena pada dasarnya gini nih ya, kita mau camping terus kita mau refreshing atau kita mau bermalam di hutan, di camping ground atau di bumi perkemahan, itu sama aja. Ketika kita siang berangkat ke sana, itu bakal ngerasa nyaman-nyaman aja. Kelihatannya wah sejuk, wah indah, wah kayaknya aman nih di sini. Tapi malam hari berbeda. Malam hari itu pasti mencekam. Gitu. Jadi di sini memilih tempat bermalam yang nyaman. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga bertanya, bermalam yang nyaman itu seperti apa, tempatnya seperti apa. Nah, gue jelasin lagi nih ya, tempatnya itu seperti kita berada atau kita mendirikan tenda atau bivak di sekitaran pohon. Jadi gue harapin ke kalian semua jangan mendirikan tenda di lapangan luas yang gak ada pohonnya ya. Gue saranin ke kalian di sekitaran pohon, berarti ya di sekitaran pohon, mau pohon 2 atau pohon 3, mau beberapa pohon juga nggak apa-apa, yang penting kalian di sekitaran pohon. Di situ lebih baik. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti malam hujan, gak mungkin kalian pulang ya kan, gak mungkin kalian pulang.
Nah jadi kalau misalkan ini ada dordar gelap, kalau misalkan kata orang Indonesia mah petir gitu kan, nanti bakalan kita dilindungi oleh pohon. Dimana beda caranya dengan kita mendirikan tenda di lapangan luas, nggak ada pohon, nggak ada apa, takutnya nanti petir itu nyenter atau langsung ke tenda kita, kan itu bahaya. Nah, itu ya, itu yang pertama, di sekitaran pohon memilih tempat untuk bermalam yang nyaman. Oke. Yang kedua, mengajak teman. Nah, mungkin ini kurang kurang logis, tapi ini penting juga. Takutnya kalian trekking malam menyendiri atau sendiri gitu kan. Yang ditakutkan ini ya, ketika kalian awam sama alam dan kalian sendiri nggak mencari info ke sini ke situ, yang akhirnya kalian di sana sengsara. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita di cara hidup di alam itu yaitu mengajak teman. Kalau bisa mah genap, yang ganjil, karena ya mitosnya pula ya itu. Oke, itu yang kedua, bagaimana cara kita bertahan hidup di alam, mengajak teman. Yang ketiga, membangun shelter atau tempat perlindungan seperti tenda, bivak, dan lain-lain. Nah, tenda dan bivak itu beda. Kalau tenda itu dilengkapi dengan frame, pasak, terus flysheet, terus tendanya itu sendiri. Kalau bivak kita bisa bikin. Bivak itu sebenarnya tempat perlindungan yang mendadak, darurat, tenda darurat. Seperti mungkin pada halnya kita bisa memanfaatkan kayu-kayu dan daun-daun lebar di sana untuk dijadikan sebuah tempat perlindungan gitu ya. Jadi beda nih antara tenda sama bivak ya. Lebih nyaman mana? Ya lebih nyaman tenda, karena ya itu ada tendanya, ada pasirnya, ada flysheetnya juga. Kalau misalkan bivak itu menurut gua cukup untuk mencegah dari sinar matahari dan kehujanan itu. Kalau misalkan ada angin kencang ya menurut gua besar kemungkinan bakalan hancur, karena bivak itu kan tenda darurat kan juga kan. Oke, itu cara bertahan hidup di alam. Yang ketiga, membangun shelter atau tempat tenda atau bivak. Nah, keempat, menyalakan api. Api unggun tahu? Api unggun. Nah, itu menyalakan api itu yang lebih penting. Biasanya anggota pramuka nih yang jago-jago, tapi seiring berkembangnya zaman, cara tradisional untuk menyalakan api di alam itu udah memudar. Kan nenek moyang kita dulu mitosnya menyalakan api itu tidak pakai korek atau bensin. Nah, biasanya kan mereka pakai batu atau batang kayu. Sekarang mungkin susah juga kan dipraktekannya. Gue juga ya jujur aja nggak tahu caranya kayak gimana bisa dapat api itu. Nah, jadi menyalakan apinya api unggun ya, jangan hutan lu bakar, jangan, bahaya lu gitu. Nah, jadi fungsinya itu apa sih, Day? Fungsinya itu ada beberapa macam fungsi ya. Yang pertama, gua dapat dari buku panduan survival. Biasanya api ini tujuannya buat menghangatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, emang sih api ini bisa mengundang binatang-binatang, termasuk binatang reptil dan buas. Nah, jadi gue saranin ya ke kalian semua, kalau misalkan nyalain api unggun ya, nyalain api unggun itu jaraknya jauh dari tenda. Jangan ini tenda, ini api unggun, jangan. Karena kalau misalkan ada binatang reptil atau buas ke situ, nanti kalau misalkan lo semua masang api unggun di dekat tenda, bisa-bisa binatang itu masuk ke tenda. Itu logikanya.
ya, logikanya gitu. Kalau misalkan beda halnya kalau misalkan lu tenda, api unggunnya ya sekitar 2 meter atau 1,5 meter dari tenda, nggak akan masuk ke tenda, jadi aman di dalam tenda ya. Itu. Nah, cara membuat api unggun tuh kayak gimana sih yang baik dan benar? Oke, biasanya kalau misalkan kita berangkat ke alam dengan cuaca yang nggak bersahabat, kita biasanya sulit untuk menemukan kayu bakar. Nah, ternyata kayu bakar yang basah juga bisa dijadikan api unggun atau membuat api, karena pada dasarnya kayu itu ya, kalau misalkan kehujanan cuma kehujanan luarnya aja, dalamnya enggak. Jadi kita bisa kupas tuh kulit luar kayunya, kita bisa kupas, dalamnya pasti kering. Tuh ya, yang pertama. Yang kedua, sebelum lu membuat api unggunnya, lu gali dulu permukaan yang akan dibuat atau akan yang dijadikan api unggun ya. Lu gali dulu sekitar ya berapa ya, sekitar 5 cm lah, kalau enggak 10 cm itu. Terus lu gali. Nah, nanti kayu-kayu yang patah atau kayu-kayu yang pendeknya lu masukin, terus jadiin api unggun di situ, di kerumunan itu ya. Jadi tempat galiannya itu sama lu jadiin api unggun, itu bakal lebih baik. Nah, biasanya api unggun ini kalau misalkan kalian tidak bisa memakai kertas, biasanya kita mempersiapkan bensin atau tanah ya, itu. Oke, itu cara bertahan hidup di alam. Yang keempat itu menyalakan api. Oke, selanjutnya yang kelima, mencari air atau sumber air. Nah, ini yang lebih penting, karena di dunia itu ada kehidupan karena adanya air. Pasti kalau misalkan di situ ada air, di situ ada kehidupan, betul. Nah, kenapa sih kita harus mencari air atau sumber air? Karena di sana kita bisa memanfaatkannya. Yang pertama kan air itu bisa buat mandi, bisa buat buang air kecil, bisa buat buang air besar, terus kita bisa minum, bisa masak air juga, terus bisa masak mie, bisa masak makanan pakai air itu, bisa masak sayuran. Terus juga kita bisa seger lah karena ada suasana airnya gitu kan. Karena di alam itu kalau misalkan ada air pasti seger, suasananya seger ya, apalagi ada air terjunnya gitu ya. Mencari air. Jadi kalau misalkan lu semua mau camping ke alam, lu harus bisa memperhatikan tempatnya juga gitu. Itu tempat ada airnya enggak gitu. Kalau misalkan senyaman-nyamannya tempat ya, senyaman-nyamannya tempat, kalau misalkan nggak ada air mah percuma gitu ya. Mending deh kalau misalkan lu dari rumah persiapan air, tapi itu juga kan berat gitu. Lebih bagusnya kita mencari tempat camping atau tempat perlindungan di alam itu yang ada airnya ya. Itu yang kelima, cara bertahan hidup di alam. Yang kelima adalah mencari air atau sumber air. Oke. Nah, terus cara bertahan hidup selanjutnya yaitu mencari binatang atau tumbuhan yang bisa dimakan atau dapat dimakan. Nah, tumbuhan apa saja dan binatang apa saja sih yang bisa dimakan di alam? Oke. Di alam bebas itu pasti banyak tumbuhan dan hewan yang akan kita jumpai. Nah, tapi tidak semuanya bisa dimakan sama kita. Oleh karena itu, gua di sini bakalan ngasih tahu nih ya, makanan atau hewan apa saja yang dapat kita makan di sana. Yang pertama mungkin umbi-umbian. Makanannya itu umbi-umbian. Kalau misalkan, jadi gini ya, jangan sampai kalian wah kata si Dayu ini ada umbi-umbian, gue cabut aja langsung. Jangan. Kalau di sana minta dulu, lu jangan maling di sana ya. Kalau emang itu kebun, tapi kalau misalkan hutan kan nggak ada yang punya. Nah, bisa jadi itu
kalau misalkan kita nyabut singkong ya, kita cabut singkongnya, kita ambil singkongnya, terus batangnya itu kita patahin, kita tanam lagi bisa. Tuh ya, sedikit edukasi juga nih ya buat kalian. Terus yang umbi-umbian juga boleh, tapi kadang-kadang sih umbi-umbian mah kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Itu biasanya kan umbi-umbian itu tumbuhnya di tanah yang subur ya, tanah yang kayak sawah yang kayak gitu ya. Mungkin aja ini ada di alam, di hutan yang nanti kalian jumpai. Singkong, ubi, terus kacang-kacangan, mau kacang panjang, mau kacang tanah, mau kacang apa ya, pokoknya mah itulah ya. Itu, oh ya, sama daun-daun juga bisa dimakan. Daun apa aja nih? Daun singkong bisa, daun pepaya bisa, terus ya daun apa lagi ya, banyak lah ya. Itu aja sih. Oke, itu yang bisa dimakan nih tumbuh-tumbuhannya. Nah, hewannya nih apa aja nih? Biasanya kalau misalkan kita menemukan air, pasti di situ ada penghuninya. Katak bisa kita makan. Katak apa ya? Tonton deh channel Dede Inon ya. Katak itu bisa dimakan. Kita bersihin, kita belek ya. Katak itu bisa. Ntar gua simpen linknya di deskripsi. Katak itu bisa dimakan. Oke. Terus ikan, pasti ikan apa aja sih yang bisa kita makan? Pasti banyak lah ikan yang bisa kita makan lah ya. Kayak ikan beter, sepak rawa, terus nila, emas, nilem, terus apa ya? Banyak lah. Kepiting gitu juga. Itu kehidupan air sungai atau air dan yang lain sebagainya tuh pasti banyak kehidupannya lah ya. Kira-kira aja, jangan sampai lu makan lintah, jangan ya. Gua di sini nggak nyuruh kalian makan lintah ya. Di sini gua nyaranin aja makan yang di air itu ya, ikan, kepiting, udang. Biasanya ada tuh udang ya, ikan-ikan yang lainnya banyak. Terus yang hewan daratnya nih apa aja? Bisa lu makan jangkrik, terus belalang, terus burung juga bisa. Itu ya, itulah banyak macam-macam di sana. Tuh, oke. Jadi selanjutnya cara kita untuk bertahan hidup di alam itu yang keenam, mencari binatang atau tumbuhan yang dapat dimakan. Benar, keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Oke. Yang ketujuh, yang selanjutnya, jangan melawan kekuatan alam. Ini yang lebih penting tuh, ini jangan melawan kekuatan alam. Maksudnya Dai, gimana Dai? Maksudnya gini ya, lu pergi ke alam bebas, lu pergi tuh sana, sedangkan di sana tuh sedang cuacanya buruk. Contohnya nih, gua sama teman gua mau ngedaki nih ya, udah dari jauh-jauh hari nih kita rencana, dan jangan jadi wacana. Nah, jadi kita kesana itu di hari H itu badai atau petir atau hujan, musim hujan lah gitu. Nah, yang mengakibatkan nanti kita bakalan sengsara di sana. Itu kan, itu juga kan demi kebaikan kita. Jangan melawan kekuatan alam. Ya, pokoknya mah kalau misalkan kalian nih mau di alam bebas, boleh sih kemah di alam bebas gitu kan. Tapi jangan melawan kekuatan alam. Kalau misalkan kalian feelingnya udah nggak bener di tempat itu, udah mendingan jangan. Nanti takutnya kalian kenapa-napa di situ. Nanti takutnya bakalan ada apa gitu lah. Karena kan bencana atau musibah mana ada yang tahu gitu kan. Bisa aja lo mungkin amit-amit ya kesesat atau apa gitu kan. Tuh, pokoknya mah jangan melawan kekuatan alam. Ya, contoh lain deh. Kalau misalkan lu nggak ngerti, di sini gua contohnya ya, misalkan di sini gua bakalan kemah nanti hari Minggu ke hutan. Hutannya hutan di mana ya? Wanayasa aja lah, di Wanayasa. Misalkan di Wanayasa. Nah, di Wanayasa itu di hari H tuh emang benar-benar gua tuh udah packing, udah berangkat, udah ada di lokasi. Jam 10 malam itu
hujan ya, itu petir dar hujan lah pokoknya. Kita jangan sampai ngelawan kekuatan alam. Ngelawan kekuatan alam contohnya itu gimana dah? Contohnya lu lagi lapar, tahan dulu karena alam lagi nggak bersahabat gitu. Lu kencing, tahan dulu. Lu mau BAB, tahan dulu karena alam lagi nggak bersahabat gitu. Tahu gitu, kalau misalkan lu emang bener-bener takut ada apa-apa, mending jangan berangkat sekalian ya gitu. Takutnya nanti ada apa-apa bos gitu ya. Gue sini perhatian ke lu semua, takutnya nanti lu disana nggak ada apa namanya, nggak bisa apa-apalah gitu kan. Nanti lu hipotermia juga, kasihan nanti ya gitu. Oke, itu yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang ketujuh. Selanjutnya cara bertahan hidup di alam. Yang ke-8, membawa perlengkapan secukupnya. Nah ini ya, membawa perlengkapan secukupnya. Perlengkapan apa aja sih? Yang paling penting itu safety sih sebenarnya ya. Safety, kita melindungi tubuh kita dulu aja, jaket atau celana bahan atau celana taktikal, bahannya kayak gitulah ya, sepatu, sendal, pakaian lah, terus topi, senter, korek api gitu. Oh ya, sekali lagi nih ya, gua sedikit edukasi aja ke kalian. Kalau misalkan camping itu jangan pakai celana levis, karena kalau misalkan hujan, celana levis itu bakalan cepet basah dan susah kering. Yang ada nanti lo kedinginan, masuk angin ya gitu. Jangan pakai celana levis lah ya. Itu dari segi pakaian. Dari segi makanan ya, lu bawa beras aja. Kalau misalkan gak bawa beras, bawa apa ya, kayak ubi-ubian, terus makanan kaleng, terus kayak abon yang kayak gitu. Jadi bawa makanan itu jangan sekali habis. Kalau bisa mah beberapa kali baru habis gitu ya, kayak abon, kayak apa ya, di sini nggak di endorse ya, maaf aja. Kayak apa lagi ya, kayak ya pokoknya mah lu ngerti lah sendiri ya, yang banyak, yang jadi yang pakan gitu, yang kayak makanan kaleng kan bisa beli 2 atau 3 gitu, tergantung lu di sananya mau berapa hari gitu. Gak mungkin juga sih menurut gua kita sebagai manusia beberapa hari atau lama-lama di alam, gak mungkin juga ya. Paling ini juga ya, apa namanya, paling lama juga yang gua tahu itu 2 minggu. Itu ya, yang otaknya udah pengen refreshing, yang otaknya udah pengen ngedaki, pengen ngecurug gitu kan, itu biasanya 2 minggu. Gak mungkin sebulan dia di alam. Wah, itu kan kaitannya sama perut juga, sama makanan juga itu bos ya. Yang ke-8, cara kita bertahan hidup di alam itu membawa perlengkapan secukupnya. Jadi jangan kekurangan, jangan kelebihan, secukupnya aja ya, buat lu sama buat teman lu gitu. Teman lu juga pasti bakalan mikir kayak gitu, buat gua dan teman gua ya gitu. Kita juga sama harus mikir kayak gitu, jangan mikir kita aja sendiri, enggak ya, harus sama teman kita juga, karena kita kesana mengajak teman. Kayak tadi di urutan kedua, mengajak teman ya. Jadi kalau misalkan kita kesana itu harus memikirkan perut teman juga, biar takutnya nanti teman itu bawa makanannya kurang, wah gue mau lebihin lah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan bukan pakaiannya dulu, bukan senangnya dulu, tapi kita ngurusin perut dulu gitu kan. Jangan sampai nanti kita mati kelaparan di sana gitu kan, nyusahin juga kan akhirnya ya. Yang ke-8 itu cara bertahan hidup di alam itu. Yang ke-8, membawa perlengkapan secukupnya. Oke, yang ke-9 nih, buat kalian para survival atau pecinta alam sesungguhnya, selalu membawa kompas. Tujuan kompas itu apa sih? Tujuan kompas itu kan mengetahui arah mata angin. Jadi kalau misalkan kalian mau camping atau herping atau mau sejenisnya lah ya,
kalian harus bawa kompas. Takutnya nanti di sana kalian ke apa namanya kehilangan arah mata angin ya. Kalau misalkan kalian mau lagi petualang nih, kalian nggak tahu arah kiblat mana, itu kan bahaya juga kan buat sholat. Nah, jadi kita nggak bisa sholat kan. Nah, jadi hendaknya kalian bawa kompas. Selain arah mata angin juga kompas bisa dijadikan arah pulang ya. Yang tadinya kita arah pulang itu kita misalkan ya ke hutan atau ke alam liar, kita mau jalan ke barat, ke arah barat kita jalan, pasti pulangnya kita ke arah timur itu ya. Jadi nggak akan tersesat juga lah. Oke, itu yang ke-9. Cara bertahan hidup di alam yang ke-9 adalah membawa kompas. Yang ke-10, yang terakhir mungkin ya, mengirim sinyal SOS. Lu tahu SOS gak? Gak tahu, gue jelasin nih SOS ya. Ini tuh biasanya khusus bagi orang yang tersesat atau khusus bagi orang yang butuh bantuan. Semacam apa? SOS itu asap. Jadi kita berusaha untuk mendirikan atau membangun api unggun biar asapnya ke atas. Jadi nanti kalau misalkan ada asap ke atas, kan nyangkanya orang wah kebakaran atau wah itu ada apa gitu kan, pasti bakalan ke situ rame-rame. Nah otomatis dari situ kita bisa mendatangkan bantuan, mendapatkan bantuan dari warga sekitar atau masyarakat setempat gitu ya. Jadi yang ke-10 itu adalah mengirim sinyal SOS. Oke? Jadi kesimpulannya kali ini, untuk bagi kalian yang mau camping di alam bebas, mau itu di atas gunung, mau itu di suasana dingin atau curug, sok mangga, sok silahkan. Kepada kalian semua catat, ini insya Allah bermanfaat bagi kalian semua gitu ya. Di video kali ini gue udah menepatin janji gue, yaitu bagaimana sih caranya bertahan hidup di alam bebas. Nah, udah semua gue itu berdasarkan internet dan pikiran gue sendiri. Oke, salam bagi kalian semua yang telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat alhamdulillah, kalau misalkan belum ya mungkin kalian belum melakukannya ya. Terima kasih, gue kira ini cukup detail gue jelasinnya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat malam. Wassalamualaikum.